Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri dengan saya Wisnu. Saya Narendra Ramadan. Saya Sultan Lafala. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang alat pembayaran internasional dan dimulai dari saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu letter of credit. Letter of credit atau L atau C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh pihak bank di negara dari pihak yang mengimpor barang atau importir, di mana bank bersangkutan menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Maka L atau C dapat disebut sebagai alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran pada eksportir. Selanjutnya kita akan masuk ke cara pembayarannya dengan memanfaatkan L atau C sebagai berikut. Yang pertama, pembeli atau buyer memesan barang atau jasa kepada penjual atau seller. Yang kedua, pembeli sebagai importir membuka aplikasi L atau C kepada advising bank yang ditunjuk penjual. Disepakati pula kepada kondisi dan syarat L atau C. Yang ketiga yaitu pembeli meminta banknya atau issuing bank untuk membuka L atau C dengan memberi kondisi dan syarat serta nama advising bank yang ditunjuk penjual. Yang keempat yaitu issuing bank akan mengirim L atau C kepada penjual sebagai eksportir melalui advising bank. Jika issuing bank tidak mempunyai kerjasama dengan advising bank, maka pembeli akan mencari koresponden bank sebagai perantara. Oke, yang kelima, advising bank menyampaikan L atau C kepada penjual. Yang keenam, jika barang atau jasa siap dikirimkan, penjual menyiapkan dokumen yang disyaratkan. Dokumen yang telah disiapkan diberikan kepada penjual. Yang ketujuh, setelah advising bank memeriksa dokumen dan dinyatakan memenuhi syarat sesuai kondisi L atau C, dokumen dikirimkan ke issuing bank untuk meminta pembayaran. Dan yang terakhir yaitu issuing bank menerima dokumen dan diteliti kebenarannya apakah sesuai dengan syarat L atau C. Jika sesuai, issuing bank akan membayar penjual melalui advising bank serta mengirimkan dokumen kepada pihak pembeli. Issuing bank menyerahkan dokumen asli kepada pembeli untuk pengeluaran barang dari pabean. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan yaitu advance payment atau cash payment. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu advance payment atau cash payment, yaitu pembayaran di muka atau pembayaran yang dilakukan di awal transaksi. Cara pembayaran di muka atau advance payment adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikirimkan, baik untuk seluruh nilai atau full payment maupun untuk sebagian atau partial payment. Kelebihannya yaitu eksportir menerima pembayaran dahulu, yang kedua yaitu dana dialokasikan ke keperluan lain, yang ketiga keamanan terjamin, dan kekurangannya yaitu memperlihatkan nilai transaksi, yang kedua sikap saling percaya, yang ketiga keterbutuhan barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang open account, yaitu salah satu metode pembayaran dalam perdagangan internasional yang sudah seringkali digunakan. Cara pembayarannya kebalikan dari advance payment yang hanya dilakukan oleh para importir setelah mereka benar-benar menerima barang tanpa adanya masalah. Pembayaran dengan cara open account sangat menguntungkan pembeli sebab barang diterima sebelum pembayaran dilakukan. Dan metode pembayaran open account merupakan pembayaran yang hanya dilakukan oleh para importir setelah mereka benar-benar menerima barang tanpa adanya masalah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu Commercial Bill of Exchange. Commercial Bill of Exchange yang lazim disebut wesel atau draft atau trade bills adalah surat yang ditulis oleh penjual atau eksportir yang berisi perintah pada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo pada masa yang akan datang. Pembayaran dengan cara wesel juga sangat lazim digunakan pada transaksi perdagangan internasional. Selanjutnya, collection. Cara collection merupakan sistem pembayaran dengan cara penjual mengirimkan barang kepada pembeli dan melakukan penagihan pembayaran dengan menggunakan dokumen melalui jasa bank. Dokumen diserahkan kepada pembeli setelah pembeli membayar lunas harga barang yang tercantum pada dokumen
atas pengiriman barang. Yang selanjutnya, konsinyasi. Konsinyasi adalah penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian. Artinya konsinyasi adalah suatu sistem perdagangan yang melibatkan pihak penitipan barang yang disebut konsignor dan pihak penyalur yang disebut konsigne. Sekian, terima kasih.